Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yuk bisa diklik dulu tombol subscribe channel Ilo Ekstrim. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga nyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk ketemu Bang Robert. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, Budo Horor. Menjelang acara lamaran di Kalimantan Tengah, kisah Robert. Malam itu Robert sudah menyiapkan satu baskom besar berisi air dan bunga. Air itu juga sudah dicampurkan dengan sesuatu dari dalam botol kecil, yang dimana saat menuangkan sesuatu dari botol kecil tersebut, Robert mengiringinya dengan mantra. Lalu setelah semuanya siap, ia pun menyuruh Siti Humaidah agar segera mengganti pakaiannya dengan kain yang sudah disiapkan. Wanita itu duduk di atas bangku kecil yang terbuat dari kayu. Di bawah bangku itu dilapisi dengan kain hitam. Robert lalu mulai mengambil satu gayung air, kemudian mengguyurkan air tersebut ke kepala Siti Humaidah. Sensasi aneh mendadak dirasakan oleh wanita tersebut. Wajahnya tampak meringis. "Kok panas dingin ya rasanya?" tanya wanita itu. Namun Robert tidak menanggapi. Dia justru kembali mengguyurkan air pada kepala Siti Humaidah. "Kok rasanya tubuhku jadi berat dan juga terasa pegal-pegal ya?" Siti Humaidah kembali bertanya, tapi tetap Robert sama sekali tidak menjawabnya. Di saat Robert hendak mengguyurkan air lagi di kepala Siti Humaidah, wanita itu langsung menolak. "Nanti dulu, ini airnya kenapa bisa membuat panas dingin dan pegal-pegal ya? Apa memang efeknya seperti ini?" tanya Siti Humaidah. Robert mengangguk, namun ia tetap tidak berbicara. Setelah guyuran ketiga, barulah Siti Humaidah merasakan tubuhnya terasa ringan, seperti semua yang ia rasakan tadi hilang bersama guyuran air terakhir. "Apa ini sudah selesai?" tanya Siti Humaidah. "Belum," jawab Robert seraya membuka lipatan kain hitam yang sangat lebar di atas kepala Siti Humaidah. Dan kain hitam itu ia gunakan untuk menutupi bagian kepala hingga ke tubuh perempuan itu seakan membungkusnya. Lalu Siti Humaidah kembali dimandikan lagi, namun kali ini berbeda dengan yang tadi karena ia sama sekali tidak merasakan apa-apa, hanya seperti guyuran biasa. "Sudah selesai, ganti kainnya dan jangan lihat ke belakang lagi. Biarkan kain itu di situ," ujar Robert seraya meletakkan kain jarik yang baru di atas jemuran bambu. Siti Humaidah menurut saja, dan ketika Robert sudah masuk ke dalam rumah, ia pun langsung menukar kain yang dia pakai dengan yang kering. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski rasa penasaran masih menggelayuti pikirannya. Saat melangkah masuk, tiba-tiba ia merasa seperti ada sesuatu yang membuatnya sangat ingin untuk menengok ke arah kain yang tadi ia pakai untuk mandi. Namun untungnya Robert muncul dan berdeham. "Masuk, jangan melihat ke belakang," ujar Robert. Siti Humaidah mengangguk, lalu cepat-cepat ia melangkah untuk masuk.
Setelah hampir 20 menitan, Robert di teras dapur seorang diri. Ia pun akhirnya masuk ke dalam rumah. "Bagaimana, Bet? Apakah sudah selesai semuanya?" tanya lelaki parubaya itu seraya menatap Robert yang baru saja duduk tidak jauh dari mereka. "Sudah, dia akan segera menemukan jodohnya yang sesuai dengan keinginannya," jawab Robert. Lelaki parubaya itu menghela nafas lega. Ia tersenyum lalu mengeluarkan amplop putih dan menyodorkannya kepada Robert. Terima kasih Robert," ucap si lelaki parubaya. "Sama-sama," jawab Robert seraya mengambil amplop tersebut lalu menyimpannya. "Kalau begitu kami pulang dulu ya, Bet," kata si lelaki parubaya. "Ya, silakan." Robert ikut beranjak untuk mengantar tamu-tamunya itu keluar. Setelah tamu-tamunya itu menghilang di kegelapan, barulah Robert masuk ke dalam rumah. "Bet, perempuan tadi itu agak menjengkelkan ya, Bet ya," kata Sidang. Robert hanya mengangkat baunya lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya. "Sidang, tolong ambilkan amplop yang di situ," ujar Robert dari dalam kamarnya. Tanpa membantah, Sidang lantas beranjak. Di dalam kamar terlihat Robert sedang menyusun amplop-amplopnya ke dalam lemari. "Wah, tebalnya itu amplop, Bet. Coba lihat, Bet, isinya berapa?" ujar Sidang seraya mengambil amplop tersebut. Saat amplop coklat itu terbuka, mata Sidang langsung melotot. "Astaga, ini uang semua, Bet," gumamnya tak percaya. "Kalau sudah selesai, kembalikan lagi." "Sebentar, Bet, ku hitung dulu ya, Bet," ujar Sidang cepat. Robert hanya menghela nafas lalu berjalan keluar kamar. Dia berencana ingin membuat segelas kopi hitam untuk dirinya sendiri. Dengan gerakan yang lihai, ia menghidupkan api di tungku kayu bakar tersebut. Setelah api menyala, ia pun meletakkan ceret berisi air di atas tungkunya. Sambil menunggu air itu mendidih, Robert memikirkan Samuel. Ia tidak bisa melacak keberadaan sang adik, dan Samuel juga tidak pernah menepati ucapannya yang ingin menemui Robert. Robert," panggil Sidang yang langsung membuat Robert kaget. "Apa?" jawab Robert dengan raut wajah kesal. "Marah-marah terus, nanti tinggi darah baru tahu rasa," ujar Sidang. Robert menghela nafas panjang. "Kau mau bilang apa tadi?" tanya Robert. "Ini, Bet, uangnya banyak betul ya, Bet," kata Sidang. "Oh, itu ya. Itu dikasih oleh Bu Ratna. Sebenarnya aku ingin menolak, tapi dia terus memaksa." "Astaga, Robert, kenapa mau ditolak? Harusnya malah minta ditambah lagi," ujar Sidang. "Kau ini memang tidak tahu diri, Adang," ujar Robert. Mendengar perkataan Robert itu, Sidang hanya tertawa. "Bet, angkat aku jadi adikmu, Bet," ujar Sidang. "Tidak, Bet, ayo dong, Bet." "Tidak akan," jawab Robert seraya menuangkan air mendidih itu ke dalam gelas berisi kopi dan gula yang sudah ia siapkan. 2 minggu berlalu. Saat itu terlihat Robert dan Apa Iking sedang serah terima harga badan kelotok yang baru saja mau diambil oleh Apa Iking di hari itu. Apa Iking mengatakan kalau dia memang sengaja baru mengambil badan kelotok tersebut sekarang karena ingin memberi kelonggaran waktu untuk Robert. "Takutnya kalau aku datang pada hari yang dijanjikan, kelotoknya masih belum jadi. Ya, daripada aku jauh-jauh datang kemari, tapi akhirnya pulang dengan tangan kosong. Makanya aku tunda waktunya untuk kesini," kata Apa Iking sambil tersenyum. Lelaki itu tampak sangat puas melihat hasil kelotok buatan Robert. Tak henti-hentinya ia memuji dan mengatakan nanti kalau dia ingin membuat kelotok atau cheese, dia pasti akan memesan pada Robert lagi. Dan Robert hanya mengangguk sambil tersenyum mendengar perkataan Apa Iking tersebut. Permintaannya banyak, minta inilah, minta di itulah,
tapi ngasih bonus cuma 200.000. Dasar pelit, Gerutu Sidang. Terus, mau berapa? Ini, ambil saja uangnya untukmu. Jangan lupa, kasih juga ke orang tuamu, ujar Robert seraya memberikan uang senilai setengah dari harga kelotok tersebut pada Sidang. Ini sungguhan, Bet. Jangan-jangan nanti saat sudah ku kasih ke orang tuaku, malah kau minta balik, Bet. Iya, aku ambil ini saja untuk menutupi modal minyaknya saja. Wajah Sidang langsung berubah cerah. Kusisakan sedikit biar bagianku bisa dipakai untuk beli tuak hari ini. Ujar Sidang sambil senyum-senyum. Plak! Kepalanya langsung dipukul oleh Robert. Kalau sampai kau pakai uangnya untuk membeli tuak, kembalikan saja uangnya padaku, ujar Robert dengan nada tinggi. Maaf, Bet, maaf. Ya deh, nggak jadi. Aku tidak akan beli tuak atau minum-minuman haram lainnya, kata Sidang. Sidang, ini bukan masalah halal atau haramnya. Lagi pula, dalam agama kita tidak ada peraturan tertulis yang secara langsung melarang kita untuk minum tuak. Tapi daripada kau belikan tuak dan minum sampai mabuk, bukankah lebih baik kalau uang itu digunakan untuk membeli makanan, pakaian, atau apapun yang bermanfaat? Kalau kau beli bakso pakai semua uang itu, bisa-bisa kau mati kekenyangan, ujar Robert. Iya, Bet, maaf, Bet. Aku berjanji tidak akan membeli barang-barang yang tidak berguna. Bagus. Tapi ingat, kalau sampai aku tahu kau membeli tuak, coba saja kau akan aku usir, ujar Robert. Baik, Bet, jawab Sidang lesu. Saat mereka menapaki jalan setapak menuju ke rumah, terlihat di teras rumah Robert itu sudah ada Rowan yang menunggu. Robert mengerutkan alis saat melihat keberadaan Rowan di situ. Bet, aku minta izin cuti beberapa hari karena aku ingin melamar Ranti, sesuai dengan janjiku pada orang tuanya waktu itu, kata Rowan sebelum Robert bertanya. Lalu, kenapa kau datang ke sini? Ini kan rumahku, bukan rumahnya Ranti, ujar Robert bersikap seolah tak mengerti. Ya justru itu, aku harus kemari dulu. Kau tahu sendiri kan, aku ini sebatang kara, tidak punya keluarga selain kau dan Sidang. Aku ingin minta ditemani untuk pergi ke rumah Ranti besok, ujar Rowan. Memangnya kau punya uang? Ya punya lah, Bet. Uang yang kau kasih waktu awal berangkat itu juga masih ada. Tambah lagi, ini ada sedikit gajiku dan bonus yang dikasih oleh parasit, ujar Rowan. Robert mengangguk. Ya sudah, kalau begitu besok kita berangkat. Sekalian nanti kita mampir di pasar untuk membeli buah tangan, kata Robert. Bet, aku ikut juga kan, Bet? Tanya Sidang penuh harap. Ya, tentu saja kau harus ikut, ujar Rowan. Sidang tersenyum. Asik, kalau begitu aku mau pulang ke rumah dulu ya, Bet. Aku mau antar uang, kata Sidang berpamitan. Sidang, ingat pesanku tadi ya. Siap, Bet, jawab Sidang. Kemudian ia berlari. Robert masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Rowan yang terus mengekor dengannya. Bet, ya, kau tahu tidak, kemarin parasit itu sempat hendak memperkenalkanku pada salah satu anak kenalannya. Orangnya cantik, Bet, masih muda, usianya sekitar 25 tahunan, cerita Rowan. Lalu, kau tertarik? Ya tidak, Bet, mana mungkin aku tertarik. Aku itu hanya ingin cerita. Siapa tahu kau berkenan untuk berkenalan sama dia, ujar Rowan. Tidak, terima kasih, Bet. Orangnya cantik, Bet. Ya aku tahu. Memang sejatinya makhluk yang namanya perempuan itu cantik-cantik. Itu adalah hal yang normal, bukan sesuatu yang mengagetkan. Lain lagi kalau dia laki-laki, barulah dia ganteng, ujar Robert. Rowan menghela napas panjang. Kau memang tidak bisa diajak bicara, Bet. Kata siapa? Kataku. Orang baru bicara A, kau sudah jawab sampai Z. Itu pun jawabanmu tidak nyambung. Jadi rencananya kau mau melamar ayahnya? Tanya Robert dengan muka serius. Nauzubillah, buat apa aku melamar ayahnya, Bet? Gila kau. Orang aku mau daftar jadi menantu, malah disuruh merebut ayahnya Ranti dari ibunya, ujar Rowan sambil beringis. Robert terkekeh geli. Maksudku, jadi ini rencananya kau akan melamar Ranti ke ayahnya kan?
Cuma dua kata yang lupa kesebut. Harusnya kau paham maksudku. Rowan menghela nafas panjang. Dan kali kalau ngomong, Bet, tolong dilengkapi. Jangan ketinggalan dua kata. Kata Asu, kalau dihilangkan satu huruf paling belakang, itu bisa berubah jadi nama sepupunya Ranti, ujar Rowan. Robert hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan Rowan. Subuh-subuh sekali, Rowan sudah bangun, sementara Robert dan Sidang masih tertidur pulas. Bet, bangun, Bet, bangun, panggil Rowan seraya menepuk-nepuk kaki Robert dengan tangannya. Robert menggeliat, lalu mengerjap-ngerjapkan matanya. Mau berangkat malam-malam begini? Tanya Robert. Ya, ini sudah jam 4 subuh, Bet. Sebentar lagi pagi, Bet. Jawab Rowan. Sebentar lagi. Kau siap-siap saja dulu. Atau sana, kau bangunkan Sidang. Aku sudah siap dari tadi nih, Bet, ujar Rowan. Robert kembali menggeliat, matanya yang setengah terbuka, lantas menatap Rowan, lalu ia beranjak berniat ke dapur untuk mencuci wajahnya. Tapi sebelum sampai ke dapur, terlebih dulu ia membangunkan Sidang. Sidang, Dang, bangun Dang, ujar Robert seraya menggedor dinding menciptakan bunyi riuh untuk membangunkan Sidang. Sidang menggeliat, lalu menutup kepalanya dengan bantal. Ia kembali tidur. Dang, Sidang, bangun Dang, Damang mencarimu, ujar Rowan. Tidak butuh waktu lama, Sidang langsung beranjak bangun. Matanya yang masih setengah tertutup menatap ke sekitaran, mungkin sedang mencari-cari di mana Damang berada. Aku ada salah apa ya, Wan? Kenapa Damang mencariku? Tanya Sidang. Makanya bangun mandi, Dang, biar kita berangkat. Kita mau mengantar Rowan lamaran hari ini, ujar Robert. Oh iya, aku lupa, kata Sidang seraya mengucek-ucek matanya. Setelah kantuknya sedikit menghilang, Sidang pun langsung menuju ke dapur diikuti oleh Robert. Ini harus sekali ya, mandi pagi-pagi buta begini, ujar Sidang. Tidak juga, jawab Robert. Ya sudah, kalau begitu aku mandinya nanti saja, ujar Sidang lagi. Habis itu kau siap-siap ya, kita berangkat sebentar lagi, kata Robert. Sidang mengangguk, lalu setelah mencuci muka, ia pun bersiap-siap. Sidang mengenakan baju panjang berlapis jaket, ditambah celana panjang. Tidak lupa, ia juga membawa selimutnya karena rencananya mereka memang pergi dengan menggunakan jis milik Robert. Dan sudah tentu, udara di pagi-pagi buta seperti itu akan sangat dingin sekali. Maka dari itu, Sidang benar-benar mempersiapkan diri agar kejadian saat hendak berangkat liburan ke Tanah Jawa dulu tidak terulang lagi. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat dan masing-masing dari mereka membawa sebuah tas berisi pakaian dan juga uang. Robert mengemudikan jisnya. Rowan duduk di tengah, sedangkan Sidang duduk di depan. Namun, karena masih mengantuk, Sidang memutuskan untuk berbaring sambil selimutan. Sekitar pukul 9 pagi, mereka melewati desa tepi sungai yang sedang hari pasar. Kalau di desa-desa kecil di pedalaman Kalimantan Tengah, pasar kami itu tidak buka setiap hari. Biasanya ada hari-hari tertentu. Kalau di desa Omra sendiri, hari pasarnya jatuh di hari Rabu, itu pun hanya setengah hari. Dan kebanyakan pedagang-pedagang di pasar itu biasanya orang dari hilir negara Kalimantan Selatan. Di situ Robert menepikan jisnya pada sebuah lanting, lalu mereka bertiga pergi ke pasar untuk membeli oleh-oleh. Singkat cerita, malam itu mereka bertiga akhirnya tiba juga di Desa Ranti. Ketika menaiki tangga dari jamban menuju ke atas, Robert, Sidang dan Rowan tampak kewalahan membawa barang-barang yang sangat banyak tersebut. Rowan berjalan paling depan, kedua tangannya menenteng dua kotak berukuran cukup besar.
Tali pengikat kotak itu agak panjang sehingga sisa talinya sampai menyeret di tanah. Sesekali Sideng tertawa karena tanpa sengaja menginjak tali rapia yang digunakan untuk mengikat kotak-kotak yang Rowan bawa tersebut. Sementara itu di belakang, Robert tak terdengar bersuara sepatah kata pun. Ia terus berjalan sambil sesekali menguap. Begitu sampai di depan pintu rumah Ranti, Rowan menatap Robert dan Sidang bergantian. Robert lalu mengangguk dan mengisyaratkan agar Rowan cepat-cepat mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah meletakkan barang-barang bawaannya ke lantai teras, Rowan pun mulai mengetuk pintu. Tok tok tok. Suara ketukan Rowan di pintu terdengar. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah dari dalam rumah menuju ke arah pintu. Ketika pintu dibuka, terlihatlah Rustam berdiri dengan mengenakan baju kaos berwarna putih dan sarung di kepalanya masih bertengger kopiah. Rowan, Robert, Sidang, ayo, mari, silakan masuk, kata Rustam ramah. Rowan tersenyum, lalu melangkah masuk. Tidak lupa, ia juga membawa kotak yang tadi ia bawa. Wah, banyak sekali barang bawaan kalian ya, ujar Rustam tersenyum. Ini oleh-oleh untuk Ranti, Abah, Mama, Awang dan juga Asni, jawab Rowan. Mata Rustam membelalak kaget setelah mendengar jawaban dari Rowan. Jadi, ini semua oleh-oleh? Memangnya kalian bertiga ini datang dari mana, ha? Tanya Rustam seraya menunjuk ke arah barang-barang yang ketiganya bawa. Kami sengaja datang kemari dari rumah, dan barang-barang ini semua kami beli di pasar. Rencananya, barang-barang ini untuk buat tangan, sebagai bentuk niat baik kami yang ingin melamar Ranti untuk Rowan, ujar Robert menjelaskan. Begitu ya, ujar Rustam, lalu ia kembali tersenyum. Tunggu sebentar ya, kalian ayo silakan duduk dulu, ujar Rustam. Robert lalu duduk bersandar pada dinding. Begitupun juga dengan Sidang. Sesekali Rowan tampak melihat ke arah dapur berharap Ranti muncul dari sana. Namun setelah beberapa saat Ranti tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Bahkan suasana rumah saat itu sangat-sangat sepi. Tidak lama kemudian Rustam keluar lagi. Ia mengenakan pakaian rapi dan juga celana hitam panjang. Abah, ini Mama dan yang lain pada kemana ya, Bah? Tanya Rowan. Oh iya, Abah lupa bilang, Mamamu, Ranti dan Asni melihat orang wara di seberang. Baru mulai 1 mingguan ini acaranya, jawab Rustam. Wara atau ritual wara adalah upacara adat kematian suku Dayak yang sangat sakral, terkhususnya untuk penganut agama Kaharingan. Ritual wara ini bertujuan untuk mengantarkan roh orang yang sudah meninggal menuju ke sorga loka atau tempat tertinggi dan suci. Biasanya, bagi yang punya uang, upacara wara akan lebih cepat diselenggarakan, paling tidak setelah 1 atau 2 tahun semenjak kematiannya. Tapi bagi yang tidak punya uang atau orang yang kurang mampu, bisa saja dilakukan setelah berpuluh-puluh tahun lamanya sambil menabung. Karena memang ritual wara itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan acaranya itu berlangsung kurang lebih berjalan selama 1 bulan. Kalau di desa Omra sendiri memang kebanyakan 1 bulanan, tapi bisa juga lebih singkat. Jadi durasinya itu tergantung pada besar kecilnya acara. Biasanya waktu waras seperti itu dijadikan momen orang-orang untuk berjualan dan perjudian di tempat wara. Biasanya diperbolehkan atau diizinkan selama tidak mengganggu jalannya acara. Dan puncak acaranya itu adalah menusuk karewau, hadangan atau kerbau dengan senjata tajam seperti lading yang ukurannya tidak boleh lebih dari 1 kilan atau 20 cm. Kerbaunya itu
diikatkan pada patugur atau patung arwah. Patung dari kayu yang diukir menyerupai orang yang sudah meninggal tersebut atau pihak keluarga si penyelenggara acara yang telah berpulang dan sedang dibuatkan ritual wara. Tidak jarang, saat acara itu dilaksanakan, kerbau yang kesakitan akan mengamuk. Dan karena saking kuatnya kerbau itu mengamuk, bahkan bisa sampai lepas dari ikatan hingga membuat para penonton kabur sambil dikejar-kejar kerbau. Dulu di desa Omras sendiri pernah ada orang yang jadi korban dan meninggal karena diseruduk dan dilincai atau diinjak-injak oleh kerbau yang mengamuk. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Abah mau menjemput mereka dulu, kata Rustam. Iya, Bah, jawab Rowan. Setelah Rustam keluar rumah, Sidang langsung merebahkan tubuhnya di lantai. Aduh, capeknya, ujar Sidang seraya meregangkan tubuhnya. Bet, aku deg-degan, Bet, kata Rowan. Apa yang digugupi? Kau sendiri tahu, jawabannya pasti diterima, ujar Sidang menanggapi perkataan Rowan. Kok ini, Dang? Meskipun begitu, tetap saja rasanya gugup. Kau kan tidak pernah berada di posisiku, jadi kau mana tahu apa yang kurasakan, balas Rowan. Sekitar kurang lebih setengah jam, Rustam pun datang bersama istrinya, Ranti, Asni, dan juga Awang. Oh, jadi kau ikut melihat wara Kawang? Tanya Sidang ketika melihat Awang datang. Awang menggeleng. Aku tidur di rumah amangku, kalau siang baru kesini. Tapi tadi Abah bilang, katanya kalian datang mau melamar adikku. Ya makanya aku kesini, jawab Awang. Sidang mengangguk cepat. Ranti duduk. Wajahnya terlihat malu-malu. Begitu juga dengan Rowan yang tangannya tampak gemetar karena gugup. Mereka duduk berkumpul di ruangan itu, saling diam untuk beberapa saat, sedangkan Asni bergegas pergi ke dapur guna membuatkan minuman. Robert menatap orang-orang yang ada di ruangan itu satu persatu. Mereka saling diam seolah menunggu seseorang berbicara lebih dulu. Sidang menyikut lengan Robert, memberikan isyarat agar Robert segera berbicara. Jadi ini bagaimana? Apa harus langsung ke intinya saja? Tanya Robert pada Rustam. Rustam tertawa kecil, lalu ia tersenyum. Robert berdiam sebelum ia memulai berbicara. Pertama-tama, saya mohon maaf, karena ini adalah pengalaman pertama saya mewakili adik saya untuk menyampaikan maksud dan niat baiknya. Mohon dimaklumi apabila ada kata-kata saya yang kurang beraturan. Dengan penuh rasa hormat, kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan bahwa adik saya berniat meminang putri bapak dan ibu. Harapan kami, semoga niat baik ini mendapatkan restu dari bapak ibu dan juga keluarga besar, kata Robert. Suaranya terdengar bergetar, ia gugup dan juga grogi. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya dan niat baik dari Narowan, Robert, dan Sidang sekeluarga. Kami sangat menghargai silaturahmi ini. Insya Allah, apa yang disampaikan akan kami terima dengan penuh pertimbangan. Semoga niat baik ini mendapat keberkahan dan menjadi jalan kebaikan bagi kedua belah pihak, kata Rustam dengan bibir tersenyum. Suasana hening sesaat sebelum akhirnya Rustam menatap Ranti. Jadi bagaimana, Ranti? Apakah kamu mau menerima pinangan dari Narowan? Tanya Rustam seraya menatap Ranti yang tampak menunduk. Ranti mengangguk pelan, wajahnya terlihat merona merah, ada senyum bahagia yang tersembunyi di wajahnya. Alhamdulillah, ucap Rustam dan istrinya bersamaan. Lalu obrolan pun berlanjut dengan sangat hangat dan penuh kekeluargaan. Akhirnya, setelah bertukar pikiran dan pendapat, kedua belah pihak pun mencapai kesepakatan mengenai rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Disepakati, 2 hari lagi
mereka akan melaksanakan prosesi lamaran secara resmi yang mana akan mengundang warga desa serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Menterjujuran, pihak laki-laki melamar sambil membawa seserahan. Lalu 1 minggu setelahnya acara akan dilanjutkan dengan akad nikah dan resepsi akan menyusul setelah akad dilaksanakan. Karena jarak antara kampung Ranti dan Rowan yang lumayan jauh, jadilah Rowan akan tinggal di rumah tetangga Ranti yang berjarak beberapa rumah dari rumah calon mempelai perempuannya itu. Sedangkan Robert dan Sidang lebih memilih untuk menginap di rumah Damang yang memang merupakan kenalan dari Robert. Sebenarnya mereka sudah disuruh agar tidur di rumah tetangganya Ranti yang dimana merupakan tempat Rowan tinggal untuk sementara saat itu hingga akad nanti. Namun karena Robert merasa tidak enak, jadi ia lebih memilih untuk menginap di rumah Damang. Di keesokan harinya, "Ini tambahan untuk acaranya, Mang. Tolong jangan bilang ke Rowan," ujar Robert seraya memberikan amplop coklat yang lumayan tebal kepada Rustam. Rustam menerima amplop itu lalu mengintip isinya. Seketika wajahnya terlihat langsung kaget ketika melihat sejumlah uang yang cukup banyak di dalam amplop tersebut. "Banyak sekali ini, Bet," kata Rustam. "Ya, itu untuk bantu-bantu biaya acaranya. Dipakai saja, Mang. Tidak apa-apa," kata Robert. Rustam terdiam. Tatapannya terlihat haru dan juga tersentuh dengan apa yang Robert lakukan. "Rus," panggil seseorang dari arah pintu. Iya, Man. Ada apa?" "Ayamnya mau berapa ekor?" kata orang itu. Sebentar ya, Bet," ucap Rustam seraya menepuk pelan lengan Robert. Setelah itu barulah Rustam keluar dan mengobrol bersama orang tadi, membahas tentang berapa ekor ayam yang dibutuhkan untuk acara selamatan setelah lamaran. Robert duduk bersandar pada dinding. Wajahnya terlihat seperti sedang banyak pikiran. Bahkan suara riuh dari ibu-ibu yang mulai berdatangan ke rumah itu tidak terdengar mengganggu bagi Robert yang sedang melamun tersebut. "Kenapa melamun?" tanya Awang seraya duduk di dekat Robert. Aku hanya merasa sedikit tidak percaya karena Rowan akan segera menikah dan tidak akan tinggal bersamaku lagi. Padahal rasanya baru kemarin aku selalu ingin mengusirnya dari rumahku. Dan sekarang saat dia akan benar-benar pergi, rasanya cukup membuatku sedih juga, jawab Robert. Ya namanya juga makhluk bernyawa, tentu membutuhkan pasangan hidup. Kau saja yang betah sendirian, ujar Awang berseloroh. Mendengar itu, Robert menanggapinya hanya dengan senyuman kecut. Kau sendiri kapan? Tanya Robert. Ya kalau aku sih ingin secepatnya, tapi keadaan Asni sedikit tidak memungkinkan, jawab Awang. Robert mengangguk. Kudoakan semoga semua urusan kau dan Asni segera beres dan kalian akan bisa menikah secepatnya, kata Robert. Awang mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku pamit balik ke rumah Damang ya, ujar Robert seraya beranjak. Ya, sejak semalam setelah Robert selesai berbincang dengan keluarga Ranti, dia dan Sidang langsung pergi ke rumah Damang untuk menumpang tidur sampai rangkaian acara Rowan selesai dilaksanakan. Sementara Rowan tidur bersama Awang. Dan di pagi harinya itu Robert sengaja datang ke rumah Ranti untuk memberikan sejumlah uang kepada Rustam sebagai tambahan biaya untuk acara lamaran Rowan dan Ranti yang memang terbatas. Malam itu Robert tidak ke rumah Ranti. Ia sedang duduk-duduk sambil mengobrol bersama beberapa orang di teras rumah Damang. Obrolan itu mengalir dengan lancar hingga kemudian terhenti ketika beberapa orang datang. Salah satu di antara orang-orang itu sudah dalam keadaan berdarah-darah seperti bekas kena pukul. Mereka berkelahi,
tempat benar rusak karena ulah perkelahian mereka, ujar salah satu orang yang menangkeng mandau di pinggangnya itu. Bukan saya yang duluan, dia yang lebih dulu melecehkan pacar saya. Kalau dia tidak begitu, saya tidak mungkin memukulinya, ujar salah satu laki-laki itu. Tatapannya tajam menatap ke arah lelaki lain yang sudah dalam kondisi berdarah-darah tersebut. Sudah, diam, bentak si lelaki yang menenteng mandau. Bawa mereka masuk, ujar Damang. Mereka kemudian dibawa masuk oleh orang-orang yang mengantar mereka tadi. Dan setelah berada di dalam rumah itu, mereka langsung duduk diam dengan kepala menunduk. Suasana di dalam rumah mendadak hening. Hanya terdengar nafas tersengal dari lelaki yang wajahnya berlumuran darah tersebut. Damang menatap keduanya dengan tajam, matanya sedikit menyipit. Kalian berdua sadar atau tidak? Apa yang sudah kalian perbuat? Masalah pribadi boleh saja, tapi kalau sampai mengacaukan tempat orang banyak, itu sudah mencoreng nama kampung ini, ujar Damang kemudian. Tapi saya tidak salah, Mam. Dia yang duluan, ujar si laki-laki yang lebih dulu bicara tadi masih berusaha membela diri. Diam, potong Damang dengan suara lantang. Kalau kau merasa benar, kenapa harus menyelesaikannya dengan cara pukul-memukul? Kalau semua orang memakai cara begitu, apa bedanya kita dengan binatang? Damang melanjutkan. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Panggil keluarga mereka. Kita selesaikan malam ini juga, ujar Damang tegas. Tak ada yang bisa berkutik lagi saat Damang sudah berkata seperti itu, karena kalau melawan yang ada, hukuman mereka akan ditambah. Menjadi Damang itu tidaklah mudah, karena keputusannya bisa saja memicu dendam bagi orang-orang yang merasa benar. Dan dendam itu bisa saja membuat mereka berniat jahat. Tapi katanya, siapapun yang melukai Damang, apalagi sampai mencoba membunuhnya, pelakunya akan langsung dihukum dengan hukum rimba. Beberapa orang yang mengantar mereka tadi langsung beranjak untuk memanggil keluarga dari kedua orang yang berkelahi tersebut. Sementara itu, Robert hanya memperhatikan saja. Sementara itu di rumah Ranti, terlihat dia sedang bersama Asni di dalam kamar. Saat itu, Ranti sedang dibantu oleh Asni untuk memakai henna di tangannya. Wajah Ranti tampak selalu tersenyum. Oh iya, aku lupa nih, ujar Ranti tiba-tiba. Lupa apa, Ti? Tanya Asni seraya menatapnya. Aku lupa mengabari teman-temanku di kecamatan. Nanti tolong bantu aku ya, kirimkan SMS ke beberapa temanku. Oh begitu, mau langsung ku SMS kan atau bagaimana? Tanya Asni. Ranti mengangguk. Lalu Asni mengambil handphone milik Ranti yang ada di meja. Mau kirim ke siapa dulu, Ti? Siapa ya? Jamie, jawab Ranti. Asni pun lantas mencari-cari kontak dengan nama Jamie di handphone Ranti tersebut. Mau seperti apa kata-katanya, Ti? Begini. Hai Jem, aku mau kasih kabar gembira nih. Insya Allah aku akan melangsungkan acara lamaran. Aku sangat berharap kamu bisa datang ke rumahku ya. Jangan lupa tulis juga hari dan tanggalnya ini, ujar Ranti sambil tersenyum. Asni mengangguk. Lalu setelah selesai menuliskan pesan SMS itu, Asni memperlihatkannya pada Ranti. Begini ya? Siap, jawab Ranti. Aku kirim ya. Ranti mengangguk. Makasih. Asni tersenyum sambil mengangguk. Ini lanjut ngirim ke yang lain lagi kan? Iya, tolong ya. Sementara itu di rumah Damang, pihak keluarga dari dua orang yang berkelahi itu pun akhirnya datang. Wajah mereka terlihat tidak ramah. Bahkan mereka masuk ke dalam rumah Damang pun tanpa saling bertegur sapa. Suasana yang tadinya sudah tegang, kini malah bertambah tegang. Beberapa orang yang ada di teras segera berdiri untuk melihat bagaimana masalah itu akan diselesaikan. Damang yang sejak tadi duduk memperhatikan mereka yang datang itu lantas memandang tajam ke arah para keluarga dari kedua orang yang berkelahi tadi. Kalian datang
Dengan kepala panas atau dengan kepala yang dingin? Tanyanya dengan suara berat. Tak ada jawaban, hanya tatapan penuh emosi yang saling dilemparkan antara kedua belah pihak. Sepertinya mereka masih menahan diri, namun sedikit saja ada kata yang menyulut, perkelahian bisa kembali pecah di rumah itu. Damang berdehem, matanya masih lekat menatap orang-orang tersebut. "Bet, Robert," panggil Sidang sambil berlari mendekat ke rumah Damang. Mendengar suara Sidang yang memanggilnya, Robert lantas menoleh. Dia beranjak dan mendekat ke arah Sidang. Bet, Rowan, Bet," ujar Sidang dengan nafas tersengal-sengal. "Ada apa dengan Rowan?" tanya Robert. "Dia berkelahi, Bet." Robert mengerutkan alis. Ada orang, itu laki-laki datang, marah-marah dia, Bet. Dia bilang Rowan merusak hubungan orang." Sidang melanjutkan perkataannya sambil berusaha mengatur nafas. Tanpa mengatakan apa-apa, Robert lantas berlari menuju ke rumah Ranti. Begitu ia tiba di depan rumah Ranti, terlihat seorang laki-laki terduduk di tanah dengan wajah yang sudah babak belur berdarah-darah. Dan beberapa meter dari laki-laki itu terlihat Rowan sedang dipegangi oleh beberapa orang, termasuk Rustam dan Awak. "Ada apa ini?" tanya Robert memarahi Rowan. "Kau tanya bajingan bangsat itu, Bet. Apa yang sudah dia katakan padaku?" ujar Rowan balas marah. "Rowan, sebentar lagi kau akan menikah. Apa kau tidak bisa mengendalikan amarah kekanak-kanakanmu itu, bentak Robert. "Bet, kau tanya dulu dia. Jangan bilang ada apa-apa menyalahkan aku terus," balas Rowan membentak. "Diam kau, Rowan." Suara Robert meledak membuat semua orang terdiam. Mata Rowan makin memerah, matanya menatap Robert dengan tajam. "Dia datang seenaknya, Bet, menuduhku tanpa bukti di depan orang ramai. Apa kau kira aku harus diam saja diperlakukan seperti itu, Robert melangkah maju, tubuhnya bergetar menahan emosi. "Rowan, kau pikir pertengkaran ini tidak akan mempermalukan kita semua? Kau pikir Ranti senang melihat kau berbuat seperti ini, Rustam yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. "Sudah, cukup. Kalau begini terus, jangan harap acara lamaran besok bisa berjalan dengan tenang. Rowan, kalau kau masih tidak bisa mengendalikan emosimu, lebih baik kau tidak usah melamar anakku." Rowan terdiam sejenak, tapi rahangnya masih mengeras, tatapannya masih tajam ke arah lelaki yang babak belur di tanah. Sementara itu, beberapa warga mulai berdatangan sambil berbisik-bisik menyaksikan keributan di depan rumah Ranti tersebut. Suasana semakin tegang, seakan seperti petasan yang hanya tinggal menunggu percikan api untuk kembali meledak. Namun, akhirnya Rowan mengalah. Tubuhnya pun melemah, tak lagi melawan untuk berusaha melepaskan diri. "Maaf, Bah," ucap Rowan pelan, hampir tak terdengar. Rustam merangkul Rowan, menepuk pelan bau calon menantunya itu. Melihat hal itu, Robert menghela nafas lega. Lalu, kemudian ia mendekat ke arah laki-laki yang babak belur berdarah-darah itu. Mulutnya terlihat berkomat kamit, dan tanpa aba-aba Robert langsung mencengkram dan menarik kerah baju orang itu. Siapa orang yang menyuruhmu mengganggu adikku?" ujar Robert nyaring. Semua mata yang ada di sana tertuju pada mereka. Orang-orang kembali berbisik-bisik, menebak-nebak apa jawaban dari si laki-laki tersebut. Namun ternyata laki-laki itu hanya diam saja sambil meringis. Ia sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Robert. Robert semakin keras mencengkram kerah baju orang itu hingga nafasnya terengah. "Jangan diam saja. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Kalau bukan karena kau, keributan ini tidak akan terjadi malam ini," bentaknya lagi, matanya berkilat penuh emosi. Orang itu hanya menunduk, namun tetap bungkam. Sesekali ia melirik ke arah kerumunan warga seakan minta pembelaan. Rustam mencoba menenangkan. "Robert, sudah, Bet. Jangan kau tambah lagi keributan ini. Besok itu acara lamaran.
Kita harus jaga nama baik keluarga kita, ujar Rustam. Namun Robert tetap tak bergerak dari tempatnya dan tangannya masih erat mencengkram kerah baju orang itu. Rowan yang tadinya sudah diam dan mengalah kini perlahan mendekat. Dengan suara berat ia berkata, "Kalau kau tidak mau bicara, berarti memang ada yang kau lindungi. Dan aku akan cari tahu siapapun itu sampai dapat." Kerumunan warga makin gaduh. Bisik-bisik mereka terdengar jelas. Beberapa warga mulai menuding bahwa pasti ada pihak yang sengaja ingin menggagalkan acara lamaran Rowan dan Meranti. Laki-laki itu akhirnya mengeluarkan suara lirih nyaris seperti bisikan. Aku hanya disuruh jangan tanya siapa orangnya." Mendengar jawaban orang itu, Robert lalu mendorongnya dengan keras hingga kembali jatuh ke tanah. "Jangan harap kau akan kulepaskan begitu saja setelah apa yang kau lakukan tadi pada adikku," ucap Robert dingin. Di tangannya sudah terdapat beberapa helai rambut orang itu. Suasana makin mencekam. Rustam hanya bisa menatap dalam diam, sementara Rowan kembali mengepalkan tangannya antara menahan amarah dan rasa kesal yang bergejolak di hatinya. Sudah, sekarang ayo bubar. Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi. Seperti yang sudah kalian dengar dari orang ini, calon menantuku tidak sepenuhnya salah atas kejadian ini, karena dia hanya melakukan pembelaan diri atas tuduhan dan fitnah yang dilakukan oleh orang ini, ujar Rustam. Orang-orang mengangguk dan mengiyakan. Mereka lantas menyuruh agar orang itu segera pergi meninggalkan desa, dan warga juga tidak memperbolehkan lagi orang tersebut untuk datang ataupun menginjakan kaki di desa mereka dengan alasan apapun. "Maaf, Bet," ucap Rowan lunak. Robert mengangguk. "Ingat, kau punya aku, Rowan. Tidak seharusnya kau langsung menghajar orang itu tadi. Lain kali, kalau ada apa-apa, katakan saja padaku, biar aku yang menghajar mereka," ujar Robert. Rowan menghela nafas panjang. "Maafkan aku, Bet. Aku tadi sudah membentakmu. Tidak seharusnya aku begitu," jawab Rowan. "Ya, tidak apa-apa. Robert, ayo masuk dulu," ajak Rustam dari teras rumah. Robert merangkul bahu Rowan, lalu bersama-sama mereka masuk ke dalam rumah Ranti. "Apa kau benar? Kamu merusak hubungan orang?" sebut Ranti dengan pertanyaan. Sejak awal Rowan berkelahi tadi, ia memang dilarang untuk keluar dan menyaksikan hal itu, sehingga Ranti hanya berdiam diri di dalam kamar bersama Asni. "Aku bersumpah, Ranti, aku tidak pernah melakukan hal itu," ucap Rowan. "Dia itu orang suruhan. Entah siapa orang yang menyuruhnya. Aku akan mencari tahu, dan aku akan membuat orang itu datang ke sini dan meminta maaf pada kalian," ujar Robert seraya menatap Ranti dan Rowan bergantian. Ranti mengangguk. "Sudah, yang penting sekarang semuanya sudah baik-baik saja ya. Jadi saat ini kita fokus saja dulu untuk acara lamaran besok," ujar Rustam berusaha mencairkan suasana dengan mengalihkan topik obrolan dari hal menegangkan itu. Keesokan paginya, Robert sudah bangun pagi-pagi sekali. Selesai mandi, ia berdandan rapi dengan mengenakan kemeja batik Kalimantan Tengah lengan pendek berwarna hitam. Rambutnya disisir rapi dan di tangannya terpasang jam tangan. Kemeja batik itu dipadukan dengan celana berwarna hitam polos. "Waduh, harusnya kau tidak perlu dandan begitu, Bet. Aduh, kalau begini bisa kalah saing aku nih," ujar Sidang. "Sidang, ini itu acaranya Rowan. Sudah sewajarnya kita berpenampilan rapi. Tidak mungkin kan aku mengantarnya dengan pakaian tilasan seperti mau ke hutan," balas Robert. Tilasan adalah baju kotor khusus yang digunakan untuk bekerja, misalnya ke hutan untuk mencari kayu, menyadap karet, dan lain-lain. "Bet, coba lihat penampilanku, Bet. Bagaimana, Bet?" tanya Sidang dengan sumringah. "Lebih baik kau ganti celana leggingmu itu. Kulihat kakimu seperti kaki belalang, Sidang," ujar Robert. "Hah, celana legging? Ini fashion, Bet, fashion. Dan satu lagi,
Ini celana pensil, bukan legging. Yang tidak tahu apa itu fashion, tidak boleh menilai penampilan orang lain, ujar Sidang kesal. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Waduh, akhirnya ya Rowan berani juga nih ngelamar Ranti nih. Aduh. Dan di sini bagaimana Robert ya sebagai seorang kakak, walaupun hanya kakak angkat, tapi dia benar-benar bertanggung jawab nih sama Rowan nih. Dia anterin Rowan, dia jadi juru bicaranya, walaupun gimana, aneh aja sih. Dia jadi juru bicara, padahal dia sendiri belum pernah ngelamar orang ya kan. Tapi di sini adalah bentuk tanggung jawab seorang kakak luar biasa. Bahkan dia juga diam-diam ya, tanpa sepengetahuan Rowan datang ngasih tuh uang bantuan buat orang tua Meranti demi kelancaran acara. Jadi bener-bener tulus banget Robert ini, luar biasa. Dan oh ya, ini di ending ada yang macem-macem nih sama Rowan. Ada orang yang datang-datang langsung memberikan fitnah keji terhadap Rowan sebagai perusak hubungan orang. Waduh, ini tapi kalau ini saya juga belum tahu ya, karena memang untuk kisah kelanjutannya belum dibuat nih. Tapi kalau saya menduga-duga ini perbuatan dari Jamie nih. Karena aduh, Ranti ngapain sih ngabarin Jamie? Kan baru lamaran. Nggak usah lah ada yang undang-undang Jamie, nggak usah ngabarin Jamie. Nanti kalau udah nikah lah yang cerita ya. Tapi nggak tahu kenapa nih, saya kok feeling saya ke arah Jamie, bukannya ini ya Susan, bukan Susan, tapi malamnya Meranti ngirimin tuh SMS ke Jamie kan lewat Asni, tiba-tiba besoknya langsung ribut-ribut. Waduh, jadi curiga di sini nih. Tapi mudah-mudahan bukan Jamie lah ya. Saya berharap hubungan dengan Jamie juga tetap baik, walaupun kesal juga sih sama Jamie. Dan semoga acara lamaran ini bisa berlangsung dengan lancar sampai nanti ke jenjang pernikahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa Om Ras, Anda luar biasa Om. Ditunggu lagi ya, jangan lama-lama untuk kelanjutan kisah Robertnya. Dan silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, apalagi tentang apakah pelakunya Jamie atau bukan, nah silakan tuh bisa menuliskan di kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa juga boleh, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.